Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Kurniawan, SPI, MSI. Salah satu dosen tetap pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di jurusan Teknologi Ilmu Kelautan pada Prodi Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Video ini saya buat sebagai syarat sertifikasi dosen pada tahun 2026 di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya merupakan dosen yang mengajar mata kuliah koralogi di Prodi Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji, di mana mata kuliah koralogi ini adalah mata kuliah wajib Prodi Ilmu Kelautan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mata kuliah ini mempunyai kode IKL 13002, merupakan rumpun dari mata kuliah biologi laut, mempunyai bobot SKS 3, kemudian 21, di mana 2 teori dan 1 praktikum. Dilaksanakan biasanya di semester 6. Kemudian MK Koralogi ini mempunyai CPMK sebanyak 6 dan sub CPMK-nya 14. Kemudian CPMK ini merupakan mata kuliah yang mempelajari habitat dan ekosistem terumbu karang, cara mengidentifikasi jenis karang, metode analisis ekosistem karang, dan upaya pengelolaan dan konservasi di kawasan ekosistem terumbu karang. Kemudian dari 14 sub CPMK, pertama, mahasiswa mampu bertanggung jawab terhadap kontrak perkuliahan yang telah disepakati. Kemudian sub CPMK kedua, mahasiswa dapat memahami dengan benar konsep perbedaan antara hewan karang dan ekosistem terumbu karang. Ketiga, mahasiswa dapat memahami dengan benar mengenai tipe, zonasi, fungsi ekosistem terumbu karang. Kemudian mahasiswa dapat memahami kondisi dan faktor lingkungan bagi ekosistem terumbu karang. Seterusnya, kelima, mahasiswa mampu memahami anatomi, morfologi, fisiologi, dan perilaku hewan karang. Kemudian sub CPMK 6, mahasiswa mampu memahami proses reproduksi hewan karang. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami proses-proses pertumbuhan karang. Kemudian selanjutnya CPMK ke-8, mahasiswa mampu memahami bahan penyusun terumbu dan bentuk-bentuk karang hidup atau life form. Kemudian 9, mahasiswa mampu menyajikan sistematika dan taksonomi hewan karang. Seterusnya CPMK ke-10, mahasiswa mampu mengidentifikasi hewan karang hingga tingkat genus. Ke-11, mahasiswa mampu menganalisa kondisi ekosistem karang berdasarkan berbagai metode penilaian. Ke-12, mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber ancaman dan gangguan terhadap ekosistem terumbu karang. Yang ke-13, mahasiswa mampu menganalisa upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem terumbu karang. Terakhir, sub CPMK yang ke-14, mahasiswa mampu menyajikan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang koralogi tersebut. Basis penilaian pada mata kuliah koralogi ini terdiri dari, pertama, basis evaluasi penilaian
aktivitas partisipasi terbagi dua. Pertama, instrumen penilaian keaktifan itu berbobot 50%, kemudian instrumen penilaian presentasi bobotnya 15%. Jadi kalau untuk basis pertama itu sebanyak 15%. Kemudian kedua, basis evaluasi penilaian hasil proyek terdiri dari instrumen penilaian progress project 15%, kemudian instrumen penilaian hasil proyek sebanyak 20%. Jadi di basis evaluasi ini, proyek ini sebanyak 35%. Kemudian yang ketiga, basis evaluasi penilaian kognitif, di mana tugas berbobot 5%, kuis berbobot 5%, jadi totalnya adalah 10%. Baru ditambah ujian tengah semester, UTS berbobot 10%, ujian akhir semester 10%, dan terakhir praktikum berbobot 20%. Jadi dari totalnya semua dari pengujian itu genap 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah koralogi, di mana pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 kan? Ya. Materinya tentang biologi terumbu karang ya. Ya, Pak. Baik. Nah, untuk kalian ketahui bahwa terumbu karang itu mempunyai klasifikasi. Dia termasuk dari hewan vertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Jadi kalau ada A-nya itu tidak, kemudian vertebrata kan bertulang belakang tuh. Nah, kemudian dia masuk pada filum Cnidaria. Filumnya Cnidaria, kemudian ordonya adalah Selecratania, kemudian kelasnya Anthozoa. Jadi dia ini kalau ordonya Selecratania ini termasuk karang sejati, kemudian kelasnya Anthozoa, merupakan dia simetris radial. Jadi kelas Anthozoa ini ada dua subkelas. Pertama, Octocoralia yang dikenal dengan karang lunak atau subkoral. Kemudian Hexacoralia atau karang keras. Nah, biasanya kita yang paham itu kan karang yang keras aja tuh, yang tahu tuh bentuknya itu. Nah, maksudnya di Hexacoralia. Kemudian spesiesnya kalau yang sudah dipercaya di Indonesia itu terdapat besar dari 500 spesies lah. Sampai saat ini kalau panduannya untuk spesies karang pun kan ada Coral of the World 1, 2, 3. Tapi saya rasa peneliti berikutnya pasti akan menemukan spesies baru. Kalau di dunia spesies yang banyak ditemukan itu di Indonesia, karena makanya disebut segitiga coral atau triangle. Di sini kalian bisa lihat struktur polit karang. Karena karang itu hewan, dia mempunyai yang namanya mulut untuk tempat makan, itu berbentuk tentakel. Tentakel itu fungsinya sebagai tangan, jadi dia menangkap makanan yang berupa makanan kecil, plankton, tarik ke mulutnya, makanya ada di situ juga tuh lihat tuh mulut. Kemudian ada rongga tubuh. Nah, rongganya itu kemudian kalau lapisan tubuhnya itu ada dua, ada yang endodermis dan gastrodermis. Bisa kalian lihat nomor 4, di antara kedua lapisan tersebut
mesoglia, jaringan inti terjadi sel-sel serta kolagen dan mucopolisaccharidia. Nah, pada bagian besar karang epidermis akan menghasilkan material guna membentuk karang luar karang, CaCO3 atau kapur. Jadi dia akan membentuk itu. Nah, saya akan sampaikan di bagiannya. Zooxanthella itu, nah tuh. Jadi ada bagian tadi ectodermis, mesoglia, pembatasnya, kemudian gastrodermis. Nah, yang kita bicarakan tadi, Zooxanthella, alga yang bisa menghasilkan sekresi si polip hewan karang dengan Zooxanthella itu. Nah, ini Zooxanthellanya dia berada di gastrodermisnya. Hasil sekresi itu baru yang menghasilkan dari kalsium karbonat atau jauh 3 hasil sekresinya. Untuk materi sudah saya sampaikan tadi semuanya ya, sampai kalian produksi. Sampai di sini masih ada yang kurang paham atau gimana? Ada yang tanya? Saya ingin bertanya Pak. Nah, apa tuh? Saya ingin bertanya mengenai cara karang bereproduksi. Bisakah Bapak mengulanginya kembali tentang materi yang tadi? Oke, tadi kamu tak perhatian itu ya? Kurang belum paham Pak. Karang itu sebenarnya dia bereproduksi ada dua cara, secara seksual dan aseksual. Jadi caranya nih, kita perhatikan dulu reproduksi karang. Kalau dikatakan dia aseksual, itu kan biasanya kan reproduksi yang tidak melibatkan peleburan antara gamet jantan sperma dengan gamet betina atau progeninya. Jadi dia tidak melibatkan itu. Kemudian kalau dia produksinya secara seksual, reproduksi ini melibatkan peleburan sperma. Jadi langsung dia pelebur di sana, kemudian hasilnya itu dia melepaskan diri, nempel menjadi gamet baru. Sampai di sini udah ngerti. Jadi kalau dia sifatnya yang seksual itu, prinsip ini lebih kompleks ya. Jadi nanti setelah dia bergabung dengan jantan dan betina, kemudian sudah jadi dia akan melepaskan. Makanya ada yang namanya coral spawning. Nah itu hasilnya tuh lepas, langsung dia menempel kemana-mana di bawah arus. Oke? Baik, selanjutnya ada yang masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Apa tuh? saya ingin bertanya apa peran Zooxanthella pada karang Pak? Baik, jadi yang harus kalian ketahui, karang itu kan hidupnya tidak sendiri tuh. Dia mempunyai istilahnya mutualisme, hubungan saling menguntungkan antara si karang polipnya dengan Zooxanthella. Jadi ini gitu ya. Zooxanthella itu kan alga yang bisa memproduksi kapur lah, alga berkapur, hidup di yang saya sampaikan tadi di bagian gastrodermisnya sekarang. Nah, fungsi dari Zooxanthella karena Zooxanthella itu alga. Nah, itulah sebabnya kalau orang tahu kan kalau karang kan hewan kan tak mungkin bisa berfotosintesis tuh. Nah, kenapa karang bisa melakukan fotosintesis? Nah, yang berfotosintesis itu sebenarnya si alga. Nah, hasil fotosintesis alga tadi kan hasil fotosintesis bisa menghasilkan apa? Karbohidrat, apalagi gula. Nah, hasil fotosintesis karang Zooxanthella tadi bisa dimanfaatkan si karang untuk hidup dia.
Jadi dia saling menguntungkan nih. Kalau sudah hasil sekresi dua nih, karang sama si zooxanthella polipnya tadi, barulah sekresi dia baru membentuk karbon CaCO3 tadi, endapan karbon tadi. Nah, itulah yang bisa selama ini yang kalian lihat tuh ada bentukannya macam mustabang di laut kan. Nah, kemudian ada yang macam otak. Nah, itu hasil sekresinya. Nah, orang ini mempunyai hubungan timbal balik yang menguntungkan. Kalau orang bertanya nih, apakah karang itu bisa berfotosintesis? Kalau ditanya karang tidak bisa. Tapi di dalam tubuh karang bisa melakukan fotosintesis. Itulah si zooxanthella tadi alganya. Setelah dia fotosintesis, hasil fotosintesis kan itu ada gula, baru dimanfaatkan sama karang. Nah, cukup dia untuk melakukan hidup tuh, walaupun karang bisa cari makannya melalui mulutnya, bisa tuh plankton kecil, tentakel tadi ngambil makan bisa dia. Tapi kalaupun dia tak bisa makan begitu, hasil fotosintesis si zooxanthella tadi bisa untuk melakukan hidup sekarang. Ya, saya rasa cukup ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ingat ya, kalau ada masalah panik atau apa, kasih tahu dengan asistennya. Apakah tekanan, tekanan. Biasanya kalau segini belum berapa, tapi kalau udah terasa, terasa tekanan, lakukan polisi. Nah, sesuaikan dengan absennya. Coba perairannya saja dulu, perairan dengan laut. Tes dulu mata aduk perairan asli sekarang. Satu orang foto gitu Pak? Iya, untuk simsalam. Simsilam itu aku muka aku terang macam aku. Oh, tidak dapat simsalam? Iyalah. Kau ngapain nih? Enggak mau dapat. Tidak dapat logbook, simsalam, buku. Jangan salah foto, taruh. Yang menghilman foto ikan. Kumis abang ganteng deh. Itu Pak Jamal, Jamal foto. Malaikat Jamal. Malaikat Jamal. Kalau kapal penerbangan jauh turunkan maskernya. Taruh peliharaan nih. Itu lepas dulu tuh. Biar naik, apa-apa. Ada pusing, ada pusing. Tentang. Foto. Foto. Demikianlah video ini saya buat.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.